Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Selasa tanggal 21 Januari 2025. Saudara-saudara, sebelum tahun 2018, PayTrend-nya Yusuf Mansur, baik PayTrend MLM maupun PayTrend Asset Management, perusahaan manajer investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur, itu berkibar tinggi, berkibar kencang. Di mana-mana dia mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat yang dia perdaya untuk membeli aplikasi PayTrend, aplikasi MLM PayTrend. Memasuki tahun 2018, kita tahu bahwa tahun itu adalah tahun politik, di mana partai politik, peserta pemilu dan calon-calon presiden ketika itu harus tampil bagaimana supaya citra mereka positif, supaya mendapat dukungan dari masyarakat pemilih. Yusuf Mansur kala itu menjatuhkan dukungannya pada salah satu calon presiden. Sayangnya para pengguna PayTrend ketika itu lebih memilih calon presiden yang berbeda dengan pilihan Yusuf Mansur. Akibatnya, kepercayaan masyarakat pengguna aplikasi PayTrend turun begitu drastis terhadap PayTrend. Melihat gelagat ini, Yusuf Mansur juga akhirnya mau mencoba untuk masuk dalam sebuah gerakan baru supaya dia juga bisa mengumpulkan uang masyarakat. Ketika itu Yusuf Mansur lewat Instagram yang dia punya, kita tahu bahwa Yusuf Mansur punya follower yang sangat banyak dalam Instagram dia, hampir 3 juta followernya, luar biasa. Yusuf Mansur kemudian mengajak para pengguna PayTrend, para pengguna aplikasi PayTrend dan masyarakat luas untuk sama-sama membeli saham Bank Muamalat. Akan tetapi bukan saham Bank Muamalat yang dia ajak untuk membeli pada akhirnya, tetapi para pengguna aplikasi PayTrend dan masyarakat luas itu hanya diminta untuk membuka rekening mereka di Bank Muamalat. Gerakan ini dianggap gagal karena tidak banyak pengguna PayTrend dan masyarakat yang membuka rekeningnya di Bank Muamalat, sehingga Bank Muamalat ketika itu dalam banyak pemberitaan disebutkan bahwa bank itu dalam keadaan koyak. Gagal mengumpulkan masyarakat untuk membeli saham, membuka rekening di Bank Muamalat. Di akhir tahun 2018, Yusuf Mansur kembali mencoba untuk mempengaruhi masyarakat, kembali mencoba mempengaruhi umat Islam dengan kata-kata beracun dia, kata-kata yang dihiasi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kita tahu dalam tahun 2018 itu semua investasi Yusuf Mansur sebelumnya, patungan usaha, patungan aset, kondotel, moyafidi, investasi sawah, nabung tanah dari para TKW, dan beberapa lagi itu sudah tidak bernyawa, artinya sudah mati, dan Yusuf Mansur tidak bisa memberikan pertanggungjawabannya. Bulan Desember tahun 2018, setelah gagal mengumpulkan masyarakat untuk membuka rekening di Bank Muamalat, di akun Instagramnya Yusuf Mansur menulis seperti ini. Ini upaya dia untuk kembali mau mengumpulkan investasi dari masyarakat. Doain ya, crowdfunding investment yang sudah kita rintis, sudah semua rintis sejak 2012 dengan segala ceritanya, bisa bangun atau beli, punya hotel megah luas, berkah, super dekat dengan Masjid Haram dan Masjidil Nabawi di Mekah, Madinah, dan juga di Jeddah dan kota-kota di seluruh dunia. Punya kita, Indonesia, bisa, gampang, mudah. 60 juta orang middle, menengah ke bawah patungan. Patungan ini ada sistemnya, teknologinya, SDM-nya, dan regulasinya. Dikit lagi semua selesai. Yusuf Mansur kembali mulai merayu lagi orang.
Selanjutnya dia menulis, bisa membangun dan mengembangkan ekosistem haji umroh yang punya kita, Indonesia. Mulai dari bandara haji umroh, terminal haji umroh, pesawat haji umroh, runway pesawat khusus haji umroh, hotel-hotel di Indonesia, di berbagai kota asal haji umroh, restoran-restoran di Indonesia, di Mekah, Madinah, benar-benar punya kita. Indonesia utuh, patungan recehan, 60 juta orang, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, recehan aja, kayak nabung, tapi nabung saham, bisa beli apa saja, bisa punya apa saja, dikit lagi selesai nih, luar biasa. Bahasa inilah yang dipakai Yusuf Mansur ketika mengumpulkan investasi, patungan usaha, patungan aset, kondotel, Moyafidi, nabung tanah dan lain sebagainya. Yusuf Mansur kembali mau mengumpulkan investasi lagi di akhir Desember 2018. Saudara-saudara, rupanya tahun 2018 itu saya dan Pak Heri Muhammad mulai gencar menulis soal investasi Yusuf Mansur di Toibah.com dan di media milik Pak Heri Muhammad. Saat itu juga sudah selesai laporan Ustadz Zakira Zandi dan beberapa orang lagi terkait investasi patungan usaha di Mabes Polri, dan Yusuf Mansur mulai kebingungan memberikan jawaban-jawaban dia terhadap upaya-upaya orang yang mulai menggugat dia. Gagal akhirnya Yusuf Mansur kembali mau mengumpulkan investasi masyarakat di tahun 2018 itu. Saudara-saudara merasa gagal kembali mau mengumpulkan investasi masyarakat. Di bulan Januari 2019, Yusuf Mansur kembali mau menggoda masyarakat Indonesia, mau menggoda kembali umat Islam Indonesia, mau mencoba untuk menggoda kembali orang-orang yang awam terhadap investasi untuk mau mengumpulkan uang investasi lagi. Kali ini Yusuf Mansur memakai nama Paytrend Asset Management, yang padahal Paytrend Asset Management itu dalam bulan mulai tahun 2019 mulai tidak bisa membayar gaji para direktur dan komisarisnya. Ini baru belakangan terungkap setelah direktur utamanya dan beberapa manajernya menggugat Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tahun 2024 kemarin. Begini tulis Yusuf Mansur, yang kala itu dia berbicara di sebuah media yang cukup berpengaruh. Paytrend Asset Management tengah mengincar untuk memiliki saham pada 3 jenis proyek infrastruktur, yakni bandara, tol, dan pelabuhan. Pemilik PAM, Paytrend Asset Management, Yusuf Mansur, menuturkan kepada media ini pihaknya tengah melakukan penjajakan untuk memiliki saham PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka atau IPCC, anak usaha dari PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo II. Saudara-saudara, bayangkan waktu itu Yusuf Mansur sudah tidak lagi bisa membayar gaji para direktur dan komisaris dari Paytrend Asset Management, tapi dia masih bisa-bisanya dia menjual Paytrend Asset Management ini dengan membual ke media bahwa PAM atau Paytrend Asset Management berminat untuk membeli saham dari perusahaan yang baru saja saya sebutkan itu. Saya teruskan, memang ada 3 sektor atau 3 bidang yang saya lagi ingin umat masuk, begitu kata Yusuf Mansur. Sekali lagi, memang ada 3 sektor atau 3 bidang yang saya lagi ingin umat masuk, masyarakat masuk. Apa saja? Bandara, tol, saham, sama pelabuhan, ujar Yusuf Mansur kepada media ini pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019. Lagi-lagi Yusuf Mansur kembali menjual nama umat di sini. Tidak hanya itu, menurut media ini, turunan bisnis dari 3 jenis proyek yang tadi saya sebutkan di atas juga oleh Yusuf Mansur ingin dijajakinya, seperti hotel, transportasi, makanan dan minuman, restoran, rest area di jalan tol, hingga pergudangan.
Nah, saudara-saudara, Yusuf Mansur kemudian melontarkan niat dia. Menurut dia, uang yang akan dipakai untuk membeli saham dari perusahaan yang tadi saya sebut itu adalah dengan skema investasi dana urunan atau crowdfunding investment. Ini lagi yang dijual oleh Yusuf Mansur. Nantinya uang yang terkumpul itu dari masyarakat bisa digunakan untuk membeli saham di sejumlah proyek infrastruktur. Misalkan, ini kata Yusuf Mansur, hanya dengan 100.000 sampai 1 juta mereka, orang-orang yang ikut membeli saham, sudah kayak punya swalayan investasi. Mereka bisa sekali menaruh, bisa punya sekian destinasi investasi. Karena kita kan emang mainnya recehan, begitu kata Yusuf Mansur. Inilah kalimat-kalimat yang dipakai oleh Yusuf Mansur, sama seperti ketika dia mengumpulkan investasi patungan usaha tahun 2013 atau 5 tahun sebelum dia berbicara seperti ini untuk mengajak lagi masyarakat untuk membeli saham dari perusahaan bernama IPCC ini. Ini skema pembelian saham yang Yusuf Mansur mengajak masyarakat untuk kembali mengumpulkan investasi guna membeli saham di perusahaan yang tadi saya sebutkan itu, atau PT Indonesia Kendaraan Terminal Terbuka. Apakah Yusuf Mansur kala itu berhasil mengumpulkan investasi lagi? Ternyata gagal juga dia mengumpulkan investasi kala itu. Setelah gagal, Yusuf Mansur menjual mimpi membeli saham dari PT IPCC ini. Apakah Yusuf Mansur berhenti untuk merayu masyarakat untuk mengumpulkan uang investasi? Tidak. Tahun 2021, itu di tahun 2019, tahun 2021 Yusuf Mansur kembali mengajak masyarakat untuk membeli saham, kembali mengajak masyarakat untuk berpatungan membeli saham. Kali ini yang Yusuf Mansur jual adalah saham dari Bank Rakyat Indonesia Syariah atau BRIS. Itu dalam tahun 2021. Memang sudah banyak masyarakat yang kemudian ikut bergabung, namun upaya Yusuf Mansur mengumpulkan uang masyarakat untuk membeli saham BRIS ketika itu gagal. Sehingga terbersit berita pada tahun yang sama Yusuf Mansur kembali menjual saham yang telah dia beli dengan menggunakan uang masyarakat itu. Saudara-saudara, apakah Yusuf Mansur taubat untuk kembali merayu masyarakat untuk membeli saham atau mengumpulkan investasi? Tidak. Dia tetap menggunakan skema lain, cara lain untuk merayu masyarakat, khususnya umat Islam, untuk kembali mengumpulkan uang. Tahun 2022, tahun itu Yusuf Mansur ramai di media massa. Dia melakukan apa yang namanya pom-pom saham. Pom-pom saham itu adalah sebuah istilah yang digunakan kepada orang yang berupaya merayu masyarakat untuk membeli saham sebuah atau perusahaan tertentu dengan memberikan citra positif terhadap perusahaan itu di tengah masyarakat. Ada beberapa saham, beberapa perusahaan nasional yang oleh Yusuf Mansur dicitrakan positif. Kemudian Yusuf Mansur mengajak masyarakat untuk membeli saham dari perusahaan-perusahaan tersebut. Apa daya, tidak berlangsung lama saham dari perusahaan-perusahaan tersebut melorot, harganya menjadi murah. Yusuf Mansur kemudian berhenti melakukan pom-pom saham. Saudara-saudara, itu di tahun 2022. Apakah Yusuf Mansur masih berupaya untuk mengumpulkan uang masyarakat lewat berbagai program investasi, pembelian saham dan lain sebagainya? Setelah tahun 2022 itu sampai sekarang kita belum lagi mendengar apa upaya Yusuf Mansur untuk melakukan hal itu. Itu bersamaan dengan berbagai perkara gugatan terhadap Yusuf Mansur di Pengadilan Jakarta
Selatan, di Pengadilan Negeri Tangerang, juga di Pengadilan Negeri Bogor. Bersamaan dengan itu juga muncul pemberitaan bahwa Yusuf Mansur kalah perkara baik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di Pengadilan Negeri Bogor. Hari ini saudara-saudara, Yusuf Mansur masih ngumpet, dia masih bersembunyi. Mungkin dia sedang menyusun sebuah strategi baru untuk bagaimana berupaya untuk mengumpulkan uang masyarakat, uang jamaah lewat, apakah masih lewat program investasi, apakah masih lewat program pembelian saham, kita belum tahu. Kita lihat saja, karena sampai saat ini Yusuf Mansur masih tiarap. Nah, saudara-saudara, berikut ini saya akan merilis sebuah video yang bagus sekali menurut saya, sebuah pendidikan kepada kita untuk mengenali bagaimana investasi bodong itu. Si pemilik video berikut ini akan menuturkan kepada kita agar kita mengenali 6 ciri dari sebuah investasi bodong. Ciri-ciri investasi bodong yang seperti yang disampaikan dalam video berikut ini, dalam pandangan saya, semuanya melekat pada Yusuf Mansur. Semuanya melekat pada bos dari warung Steak and Shake ini. Kita perlu memperhatikan, perlu camkan ciri-ciri investasi bodong ini supaya kita jangan lagi terjebak dalam kerugian begitu datang Yusuf Mansur untuk mengajak kita berinvestasi atau membeli saham apapun perusahaannya. Semoga video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin, dan sampai bertemu pada video berikutnya masih terkait dengan Yusuf Mansur dan hal hukum atau hal lain yang terkait dengan diri dia. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 ciri-ciri investasi bodong. Yang pertama, dijanjikan profit yang pasti, returnnya gede, cepat, dan konsisten. Nah, kalau sudah janji profitnya gede, cepat, pasti, harus hati-hati banget deh. Kedua, operasionalnya nggak jelas. Misalnya kantornya nggak jelas ada di mana, ilegal misalnya di Indonesia, dan lain sebagainya. Ketiga, investasi bodong ini biasanya menggunakan public figure yang punya followers yang banyak, tapi tidak ada hubungan sama sekali dengan finance atau investasi. Keempat, alur investasinya kompleks dan dirahasiakan, jadi nggak transparan sama sekali. Kelima, susah pencairan dananya. Kalau duit mau ditarik, banyak syaratnya lah, ditunda terus. Pokoknya ada-ada aja deh masalahnya. Keenam, too good to be true. Ketika ada investasi yang kelihatannya kok gampang banget ya untuk dapat profit gedenya, nah itu tuh yang harus dipertanyakan. Dan itulah